Kalau ditanya kepada saya, apakah anak orang kaya akan gampang untuk menjadi kaya seperti bapaknya? Jujur saya katakan, iya, gampang untuk mereka untuk menjadi kaya seperti bapaknya. Apakah anak yang lahir dari keluarga mapan itu akan gampang untuk menjadi mapan? Saya katakan, iya, akan gampang untuk mereka untuk menjadi mapan seperti bapaknya. Anda jangan sampai termakan stigma sinetron atau drakor yang anaknya orang kaya itu tukang bully, jahat, arogan, pemalas, dan nantinya miskin dengan sendirinya. Itu cuma ada di sinetron dan drama-drama. Ada sih, tapi rata-rata dari mereka justru lahir dengan gizi yang cukup, pendidikan yang memadai, fasilitas yang menunjang mereka, dan yang paling penting adalah dari kecil mereka sudah diperlihatkan contoh bagaimana caranya bekerja keras dari ayah dan ibunya. Dan yang pasti, standar kaya mereka adalah ayah dan ibunya. Sedangkan orang yang terlahir dari kondisi kekurangan, orang tua biasa-biasa saja, anaknya orang miskin, apakah bisa sukses seperti anaknya orang kaya? Jawabannya, bisa. Tapi memang jalannya itu sangat terjal. Lebih susah, bahkan butuh waktu yang panjang untuk bisa menjadi mapan. Kenapa bisa seperti itu? Karena perbedaan fasilitas yang mereka dapatkan dari kecil dan perbedaan contoh yang mereka dapatkan dari kedua orang tua mereka. Anaknya orang kaya bisa memilih sekolah di mana yang dia mau, yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan tujuan hidup mereka. Sedangkan anaknya orang miskin, jangankan sekolah di tempat yang sesuai dengan hobi mereka, cari sekolah aja itu harus sesuai dengan kantong bapaknya dulu. Anaknya orang kaya itu punya kamar sendiri dilengkapi dengan AC, tempat tidur yang nyaman, dan tempat belajar yang bagus. Sedangkan anaknya orang yang kekurangan, jangankan tempat belajar yang nyaman, untuk tidur aja mereka harus tumpuk-tumpukan dengan saudara-saudaranya yang lain. Artinya, secara mindset dan fasilitas, mereka itu sudah berbeda. Mereka terbentuk dengan melihat sekeliling mereka, yaitu kemampuan ekonomi keluarga mereka masing-masing. Dan juga, anak-anaknya orang-orang yang serba ada ini, yang mapan ini, itu sudah dibekali dengan fasilitas-fasilitas yang menunjang mereka. Sekolah bisa di tempat yang mahal, yang hari-harinya mereka menggunakan dua bahasa. Sekolahnya kerjasama dengan sekolah internasional, rumah yang nyaman untuk belajar, dan fasilitas yang lengkap. Jadi memang tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak kaya. Mungkin teman-teman sering mendengar kata privilege. Privilege ini adalah sebuah hak istimewa. Hak istimewa ini menyangkut banyak hal. Tapi privilege yang saya maksud di sini adalah hak istimewa yang didapatkan seseorang yang lahir dari keluarga mapan. Kalau saya mengartikan privilege ini sebagai sebuah head start. Ibarat kalau kita lomba MotoGP, orang-orang yang memiliki privilege atau hak istimewa ini, itu startnya itu paling depan. Nomor-nomor awal dibanding dengan pembalap-pembalap yang lain. Orang-orang yang lahir dari keluarga mapan, ini memiliki nomor antrian yang terdepan untuk meraih sebuah kesuksesan. Peluang mereka untuk sukses jauh lebih besar. Walaupun memang memiliki privilege aja tidak menjamin sebuah kesuksesan. Contoh kasus, ada dua orang yang ingin membangun kafe. Yang satu anaknya orang mapan, yang satu anaknya orang serba kekurangan. Yang anaknya orang mapan akan dengan gampang sekali bangun kafe. Dengan modal yang dia punya, dengan pengetahuan yang dia punya. Dan dia bisa belajar dari teman-teman bapaknya yang sudah sukses bangun kafe. Sedangkan orang yang biasa saja, yang serba kekurangan, dia pasti bangun bisnisnya atau bangun kafenya itu dari nol. Mungkin dari karyawan kafe dulu, atau mungkin dari office boy dulu. Mungkin memang ini terdengar tidak adil, tapi terlahir dengan privilege adalah sebuah hal yang tidak mungkin kita pilih. Bener nggak? Semua anak yang lahir tidak pernah bisa meminta untuk lahir dari keluarga yang mana. Ada yang terlahir dengan banyak kemudahan, dengan akses finansial yang berlimpah. Namun ada juga yang harus bekerja, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokok mereka. Tapi kalau sudah begitu, sebagai anak yang lahir dari keluarga biasa saja seperti saya terdahulu, apa pandanganmu? Apakah kita harus selalu mengeluh dan selalu mengutuk keadaan? Apakah kita selalu mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak adil sampai akhir hayat kita? Apakah kita harus selalu nyinyir melihat anaknya orang mapan itu sukses karena mereka ditopang sama keluarga mereka? Atau ada pilihan kedua,
memilih untuk bersyukur dengan keadaan sekarang, dan setelah itu bekerja keras untuk memutus rantai kemiskinan dan berkata, suatu saat nanti anak-anak saya tidak boleh merasakan seperti apa yang saya rasakan. Kemudian kita bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas. Semua pilihan itu ada di tangan kita. Lahir dari keluarga yang serba kekurangan pun gak lantas kita jauh dari kata sukses. Justru ketika kita menyadari ada tingkatan privilege itu, kita bisa termotivasi dan bekerja keras untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Meminjam kata-katanya Ibu Tri Risma hari ini, semua orang layak untuk berhasil karena Tuhan itu Maha Adil. Meskipun jalan menuju sukses tiap orang itu berbeda-beda, dan meskipun privilege itu menjadi salah satu faktor untuk menuju keberhasilan, semua orang tetap pasti akan punya jalan. Kalau kita selalu merasa Tuhan itu tidak adil, lama-lama sampai tua kerja kita akan mengeluh dan hidup kita tidak akan berubah. Kita tidak bisa merubah nasib kalau kita selalu mengeluh. Jadi kita tidak punya pilihan lain selain untuk berusaha mengejar kesuksesan, karena hidup itu cuma satu kali itu harus yang terbaik. Kita harus minimal memutus rantai kemiskinan. Kalaupun kita yang miskin, kita harus berharap anak-anak kita tidak boleh merasakan kemiskinan yang seperti kita rasakan. Anak-anak kita harus merasakan kesuksesan kita yang kita bangun dengan darah dan air mata. Coba lihat dirimu sekarang. Sudah tahu kita serba kekurangan, sadar dirilah. Bagaimana dengan sholatmu? Sudah maksimalkah hubunganmu dengan Sang Pemberi rezeki? Bagaimana memanfaatkan waktumu? Apa yang kamu kerjakan dari subuh sampai malam? Ngapain aja hidupmu? Scroll TikTok, rebahan sambil habisin serial drama Korea berjam-jam, atau memilih untuk keluar ketemu banyak orang, hadir di tiap kajian, hadir di setiap seminar, belajar untuk menemukan peluang-peluang baru demi masa depan? Bagaimana kamu memanfaatkan waktumu? Orang sukses dan orang gagal sama-sama punya waktu 24 jam. Tapi orang-orang sukses selalu merasa kurang 24 jamnya untuk belajar, berusaha, dan berdoa. Sedangkan orang gagal menyia-nyiakan 24 jamnya itu. Pada akhirnya dia sadar kalau dia sudah terlambat. Apa yang terjadi dengan kita sekarang? Karena pikiran dan tindakan kita di masa lampau. Dan apa yang terjadi dengan kita di masa depan? Karena pikiran dan tindakan kita hari ini. Yuk, sadar dirilah. Lahir dari keluarga miskin bukan salah kita, tapi mati dengan kondisi miskin itu mutlak salah kita. Jalannya memang sangat terjal untuk menuju kesuksesan, tapi kita harus berbuat sesuatu. Kita bisa kok, insya Allah pasti bisa. Insya Allah, Allah pasti bukakan jalan. Terus apa yang harus kita lakukan? Pada akhirnya kitalah yang harus bangun privilege kita sendiri untuk kita dan generasi kita kelak. Kita bisa membangun privilege itu dengan apa? Dengan pertama mengubah pola pikir. Karena mengubah pola pikir ini adalah pintu masuk awal untuk kita merubah nasib untuk sukses. Steve Siebold dalam bukunya How Rich People Think, untuk menjadi kaya kita harus belajar bagaimana caranya berpikir untuk menjadi orang kaya. Begitu pola pikir itu tertanam, uang itu akan mulai mengalir. Dan seperti apa pola pikir orang kaya tersebut? Yang pertama, harus berani keluar dari zona aman. Ketika kita menginginkan hidup yang lebih layak, artinya kita harus siap untuk bekerja keras. Kita harus siap untuk keluar dari zona aman kita. Ambil pekerjaan yang lebih menantang. Jangan cepat puas dengan apa yang kita hasilkan. Tanamkan pikiran bahwa kita harus tumbuh lebih besar. Kita harus berani untuk bekerja besar, berpikir besar, bertindak besar. Bahkan harus lebih hebat daripada orang lain. Yang kedua, cari lingkungan yang mendukung. Kalau sekarang kamu berada di lingkungan yang tidak mendukung, lingkungan yang toksik, segera keluar dari lingkungan itu. Karena untuk sukses dibutuhkan lingkungan yang mendukung. Yang ketiga, kita harus punya gaya hidup yang sederhana. Kita tidak memulai pada titik yang sama. Ada yang lahir dari keluarga yang berada, dan ada yang lahir dari keluarga yang biasa saja dan serba kekurangan. Tapi itu sudah takdir dan kodrat kita. Karena kita tidak bisa memilih untuk lahir di mana. Kita harus memiliki rasa syukur dengan apa yang kita terima sekarang. Selalu berucap Alhamdulillah, dan kemudian bekerja keraslah untuk membuat kita bisa memiliki privilege untuk kita. Tapi kalaupun kita nggak bisa, ya untuk anak kita kelak. Kita sebagai manusia itu berhak loh untuk memilih jalan hidup kita ke depan. Dan tahu nggak? Itu adalah sebuah privilege, itu adalah hak istimewa. Gak semua orang
dari kita, termaksud saya, itu punya privilege yang lahir dari keluarga yang elit. Tapi selama kita bisa memiliki kemerdekaan untuk menentukan jalan hidup kita sendiri, rasanya itu sudah cukup untuk membangun kepercayaan, untuk bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas. Dan pada akhirnya kita bisa membangun privilege kita untuk anak-anak kita kelak. Jangan pasrah dan jangan mau kalah, karena sukses itu adalah hak semua orang. Terima kasih, semoga bermanfaat.